Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wasayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanallahu yakum, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Jami' al-Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini tentu ini merupakan nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan bahasan kajian kita, yaitu fiqih Asmaul Husna. Tapi kali ini kita memasuki Asmaul Husna yang kelima. Yang pertama apa? Allah. Artinya Allah yang maha diibadahi, Allah yang maha disembah. Yang kedua, Rabb. Artinya Allah yang maha memelihara. Yang ketiga, Ar-Rahman. Artinya Allah yang maha pengasih. Yang keempat, Ar-Rahim. Artinya Allah yang maha penyayang. Lalu yang kelima sekarang adalah Al-Hayyu. Apa artinya? Allah yang maha hidup. Jadi kita sudah menjelaskan 4 Asmaul Husna. Nah, ini yang kelima ya, Al-Hayyu. Artinya Allah maha hidup. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah nama Al-Hayyu yang berarti Allah maha hidup adalah pujian dan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Hayyu yang berarti Allah maha hidup ini merupakan pujian dan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu ketika kita menjelaskan tentang urgensi memahami Asmaul Husna, pentingnya memahami Asmaul Husna, bahwa semua nama Allah, seluruh nama Allah dinamakan dengan Al-Asmaul Husna. Ada 3 alasan kenapa nama Allah disebut sebagai Asmaul Husna. Yang pertama apa? Karena setiap nama Allah sekaligus sifat bagi Allah.
Yang kedua, setiap nama Allah sekaligus perbuatan bagi Allah. Yang ketiga, karena setiap nama Allah sekaligus pujian dan sanjungan bagi Allah. Nah, oleh karena itulah maka siapa yang ingin memuji sekaligus menjunjung Allah, maka pujian dan sanjungan termulia bagi Allah Subhanahu wa taala adalah memuji dan menyanjung nama-namanya. Nah, adapun kita manusia, ya, sebagus apapun nama manusia, seindah apapun nama manusia, bahkan seunik apapun nama manusia, tidak nampak sebagai al-asmaul husna. Kenapa? Karena nama manusia tidak mencerminkan sifatnya. Nama manusia tidak mencerminkan perbuatan dan perilakunya. Dan nama manusia bukan merupakan pujian dan sanjungan. Dan di sini Al-Hayyu, jadi bagi Allah Al-Hayyu yang artinya Allah Maha Hidup, ini merupakan sebuah pujian dan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah maka ya, apabila kita ingin menyanjung Allah, ingin memuji Allah, di antara asmaul husna yang kita ucapkan untuk memuji sekaligus menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Hayyu. Maka kita katakan, Allahumma antal hayy. Ya Allah, Engkaulah yang maha hidup. Nah, ketika nama Allah Subhanahu wa taala dipanggil, Allah merasa terpuji. Allah merasa tersanjung. Allahumma antal hayy. Ya Allah, Engkaulah yang maha hidup. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, ya, hidup bagi manusia itu bukan suatu pujian dan sanjungan. Ya, manusia tidak dipuji dengan kehidupan. Manusia tidak disanjung dengan kehidupan. Nah, adakah manusia ya yang dipuji dan disanjung dengan kehidupan? Ada gak? Ada gak? Nggak ada mungkin. Misalnya, ya, Anda punya teman dekat. Tapi sekarang gak dekat lagi, udah jauh karena jarang ketemu, udah pisah lama, puluhan tahun tidak ketemu. Akhirnya ketemu di jalanan suatu saat, Anda mengatakan, Masya Allah, kamu hidup, kamu masih hidup, gitu kan? Bagaimana tanggapan dia ketika Anda mengatakan, Masya Allah, kamu hidup, kamu masih hidup, gitu kan? Bagaimana? Apakah dia merasa tersanjung, merasa terpuji? Enggak ya. Bahkan sebaliknya ya. Tadi kamu ngomong apa tadi? Gitu kan? Paling gitu ya. Jadi permasalahan. Ini apa? Berabe kalau begitu. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa hidup bagi manusia itu bukan suatu pujian dan sanjungan. Tapi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala disanjung dengan hidup. Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan kehidupan. Nah, kenapa Allah dipuji dengan kehidupan? Kenapa Allah disanjung dengan kehidupan? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena hidup Allah penuh dengan kesempurnaan. Karena hidup Allah penuh dengan keabadian. Karena hidup Allah, hidup yang tidak pernah berakhir. Karena hidup Allah, hidup yang tidak sama dengan semua kehidupan. Nah, ketika hidup penuh dengan kesempurnaan, ketika hidup penuh dengan keabadian, ketika hidup ya tidak akan pernah berakhir, ketika hidup tidak sama dengan semua kehidupan, berarti hidup seperti ini merupakan suatu pujian dan sanjungan. Tapi lihat jemaah sekalian, manusia tidak dipuji dan tidak disanjung dengan kehidupan. Kenapa? Karena hidup bagi manusia,
kehidupan yang penuh dengan kekurangan, kehidupan yang penuh dengan kelemahan, kehidupan yang sebentar lagi akan berakhir, kehidupan yang sama dengan semua kehidupan. Pada saat kehidupan penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, kehidupan yang akan berakhir sebentar lagi, kehidupan yang sama dengan kehidupan yang lain, maka hidup seperti ini tidak dinamakan sebagai pujian dan sanjungan. Ya. Jadi kalau hidup sama dengan kehidupan yang lain, ini berarti bukan pujian kan? Coba apa arti pujian? Apa arti pujian? Pernah Anda ingin puji? Ya, jangan dipuji ya. Karena pujian itu apa? Ya, tidak akan bersatu dengan keikhlasan. Seorang ingin dipuji, beramal ingin dipuji gitu kan? Beramal ingin disanjung, ini namanya apa? Namanya riya, bukan ikhlas. Karena ikhlas ini tidak akan bersatu dengan pujian. Ya, karena ada orang yang ingin dipuji, gila pujian. Berarti orang ini dipastikan tidak ikhlas. Karena ikhlas ini jauh daripada pujian. Ya, tidak akan bersatu dengan pujian. Sebaliknya gimana? Kalau takut dicela, ikhlas bukan? Ya, ikhlas bukan? Bukan. Sama riya. Ya, sama itu perbuatan riya. Beramal ingin mengharapkan pujian, beramal ingin mengharapkan sanjungan, ini riya. Beramal karena takut dicela, beramal karena takut dicaci maki orang, itu namanya riya. Misalnya ada seorang ibadahnya rajin, ya, ke masjid itu awal waktu. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia jalankan. Ditanya, Masya Allah, kamu luar biasa, ibadahnya hebat. Dia mengatakan, apa nanti kata orang kalau saya gak ibadah? Apa nanti kata orang saya gak sholat? Rumah saya dekat dengan masjid, bahkan bergandengan dengan masjid. Jadi dia menjalankan sholat, kenapa? Takut dicela. Ini bukan ikhlas. Ini namanya apa? Riya. Beramal mengharapkan pujian orang, beramal karena takut dicela orang, itu namanya riya. Jadi ikhlas itu bebas dari pujian, bebas dari celaan. Kalau kita masih saja mengharapkan pujian, ya, kita pun masih terluka dengan caci maki orang, berarti kita belum ikhlas. Karena ikhlas itu terbebas dari pujian dan celaan. Tapi apa arti pujian tadi? Ada yang tahu? Apa arti pujian? Yang tahu? Jadi pujian itu adalah sesuatu yang sangat unik. Itu pujian. Yang secara khusus dimiliki oleh seseorang, itu pujian. Ya. Ada seorang suaranya bagus sekali. Suaranya indah, suaranya merdu. Ya, sehingga hati merasa syahdu dengan keindahan suaranya. Lalu Anda memuji, Masya Allah, suara kamu bagus sekali, suara kamu merdu sekali. Kenapa Anda memuji dengan suara yang bagus? Kenapa Anda memuji dengan suara yang merdu? Kenapa Anda memuji dengan suara yang indah? Jawabannya karena suara yang bagus itu, suara yang indah itu, suara yang merdu itu, ya, tidak dimiliki oleh setiap orang. Ya, jadi dia dipuji, ya, dengan apa yang dia miliki, yang tidak dimiliki oleh umumnya manusia. Itu namanya apa? Pujian. Jadi sesuatu yang sangat unik sekali, yang secara khusus dimiliki oleh seseorang. Itu namanya pujian. Tapi pada saat hidup manusia, ya, manusia hidup, ya, sama dengan semua kehidupan.
saya hidup, antum hidup, mereka hidup. Nah, pada saat hidup ini sama dengan semua kehidupan, berarti hidup seperti ini bukan berupa pujian. Tapi hidup Allah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya, hidup yang tidak sama dengan semua kehidupan. Hidup Allah ajaib sekali. Hidup Allah unik sekali. Maka hidup bagi Allah merupakan suatu pujian dan sanjungan. Ya, oleh karena itulah jemaah sekalian, tadi disebutkan bahwa kenapa ya hidup bagi Allah merupakan suatu pujian dan sanjungan? Jawabannya karena hidup Allah penuh dengan kesempurnaan. Hidup Allah penuh dengan keabadian. Hidup Allah ya tidak sama dengan semua kehidupan. Maka hidup seperti ini dinamakan dengan pujian dan sanjungan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa manusia hidup itu muncul dari awal dan berujung pada akhir. Itu hidup manusia. Jadi muncul dari awal dan berujung pada akhir. Ya, jadi hidup kita jemaah sekalian datang dari awal dan akan berujung pada akhir. Kalau kehidupan ada awalnya dan ada akhirnya, kehidupan seperti ini penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Sebagai contoh kan, manusia ketika datang dari awal, ketika dilahirkan oleh seorang ibu kan bayi kan? Coba lihat seorang bayi kan? Ya, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Pandangannya lemah. Pendengarannya pun lemah. Ya, lisannya pun lemah, gerakannya pun lemah, serba lemah. Itu dari awal. Coba lihat, ya, orang tua yang usianya 70 tahunan ke atas. Bagaimana? Lemah kan? Pandangannya mulai lemah, runyem. Lisannya mulai balelol gitu. Gitu kan? Ingatannya suka lupa-lupa. Fisiknya pun serba lemah. Jadi kehidupan yang muncul dari awal dan berakhir di akhir, berujung di akhir, maka hidup seperti ini penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tapi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, hidup Allah tidak muncul dari awal dan tidak berujung pada akhir. Maka hidup Allah penuh dengan kesempurnaan. Makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu, ya, dialah Allah yang maha awal. Wal akhiru, dialah Allah yang maha akhir. Sampai-sampai Nabi kita SAW menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya Allah, engkaulah yang maha awal. Tidak ada awal bagimu karena engkaulah awal itu sendiri. Ya Allah, engkaulah yang maha akhir. Tidak ada akhir bagimu karena akhir itu engkau sendiri. Jadi kalau hidup tidak muncul dari awal dan tidak berujung pada akhir, hidup seperti ini hidup penuh dengan kesempurnaan. Ya, kalau hidup manusia kan dibatasi dengan waktu. Ada waktu awal, ada waktu akhir, itu hidup kita. Ya, ada waktu awal, ada waktu akhir. Ya, waktu yang membatasi awal kita. Waktu yang membatasi akhir kita. Tapi hidup bagi Allah tidak dibatasi dengan waktu. Kenapa? Kenapa hidup Allah tidak dibatasi dengan waktu? Gimana? Mau sempurna. Yang lain? Kenapa hidup Allah tidak dibatasi dengan waktu? Kenapa? Jamil jiddan. Karena waktu adalah makhluk. Waktu adalah ciptaan Allah.
Maka tidak mungkin waktu yang merupakan makhluk Allah, tidak mungkin waktu yang merupakan ciptaan Allah membatasi hidup Allah, tidak mungkin, mustahil. Ya, mustahil. Seperti Al-Qur'an, ya ada yang kalau mengatakan Al-Qur'an ini diambil dari kaidah nahwu. Diambil dari ilmu tahsin, tajwid. Ini keliru. Masa sih Al-Qur'an yang merupakan kalamullah diambil dari karangan manusia, ilmu nahwu kan? Ilmu sharaf apalagi kaidah tajwid. Ini keliru. Justru ilmu nahwu diambil dari Al-Qur'an. Ilmu tahsin diambil dari Al-Qur'an. Nah, jadi kenapa hidup Allah tidak dibatasi dengan waktu? Jawabannya karena waktu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil waktu yang merupakan makhluk Allah, waktu yang merupakan ciptaan Allah membatasi hidup Al-Khaliq, Sang Pencipta. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hidup Allah tidak dibatasi dengan waktu. Ya, baik waktu awal maupun waktu akhir. Maka Anda lihat betapa ajaibnya hidup Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasa hidup Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang membuat hidup Allah luar biasa? Apa sih yang membuat Allah hidup penuh dengan keajaiban? Jawabannya adalah kehidupan Allah, kehidupan yang tidak berawal dan tidak berakhir. Itulah keajaiban hidup Allah Subhanahu wa taala. Unik sekali. Kehidupan yang tidak berawal, kehidupan yang tidak berakhir. Ya, itulah keajaiban hidup Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya Mas sekalian, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nama Al-Hayy, lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ya. Tepatnya pada ayat kursi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang dirinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya. Allah. Nah, siapa Allah itu? La ilaha illahu. Dialah tidak ada sembahan yang berhak ya disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Tidak sembahan yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ya, yang disembah dalam kebatilan itu banyak sekali. Yang diibadahi dalam kebatilan itu banyak sekali. Tapi yang disembah dalam kebenaran, yang diibadahi dengan kebenaran cuma satu. Siapa? Illahu. Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Nah, siapakah Allah yang diibadahi dengan penuh kebenaran itu? Jawabannya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dialah yang maha hidup dan dia yang maha Al-Qayyum, yang maha mengurus atau berdiri sendiri. Ya. Nah, lalu ada pertanyaan, seperti apa sih sempurnanya hidup Allah? Seperti apa sempurnanya hidup Allah? Hidup Allah penuh dengan kesempurnaan. Tapi seperti apa sih sempurnanya hidup Allah? Tidak ada bisa menjawab. Seperti apa sempurnanya hidup Allah Subhanahu wa taala? Gimana? Jamil. Yang lain silakan. Jadi jangan hanya mencatat saja. Kita inginnya aktif, berpikir. Yang lain? Jadi seperti apa sih sempurnanya hidup Allah? Seperti apa? Tinggal lanjutkan aja ayatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus
la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi seperti apa hidup Allah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Hidup Allah tanpa ngantuk, tanpa tidur. Itulah sempurna hidup Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Ya. Pertanyaan lagi. Kenapa Allah tidak ngantuk dan kenapa Allah tidak tidur? Gimana? Itu bukan sifat Allah. Nah, masuk akal, ilmiah insyaallah. Lepas. Yang lain? Gimana? Apa? Jadi kenapa Allah tidak ngantuk? Kenapa Allah tidak tidur? Jawabannya adalah karena hidup Allah abadi. Hidup Allah abadi. Jadi hidup yang penuh dengan keabadian, hidup yang tidak akan pernah berakhir, maka hidup seperti ini tidak akan mengalami ngantuk dan tidur. Makanya Bapak sekalian, ketika para sahabat Nabi SAW bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayanamu ahlul jannah?" Apakah penghuni surga nanti di surga mereka tidur? Ya. Maka kata Nabi SAW, "An-naumu akhul maut." Tidur itu adalah saudara kematian. Di surga meskipun ada siang, ada malam, tapi penghuni surga tidak tidur. Kenapa? Karena hidupnya abadi selama-lamanya. Hidup yang abadi tidak akan kena dengan ngantuk apalagi tidur. Ya, nah kenapa hidup Allah SWT tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur? Jawabannya karena hidup Allah penuh dengan keabadian. Ya. Jadi kalau surga nanti di surga mereka tidak tidur. Nah, bagaimana dengan ahli neraka? Bagaimana dengan penghuni neraka? Di neraka sama. Jamil. Ya. Gak ada kematian, gak ada kehidupan dan kematian di neraka itu ya. La yamutu fiha wala yahya. Di neraka nanti penghuni neraka ya, mereka tidak mati, tidak hidup. Tidak mati, tidak hidup. Lalu bagaimana? Mati tidak, hidup tidak. Lalu apa? Menderita sepanjang masa. Menderita selama-lamanya. Ya. Nah, kalau di neraka ada kehidupan, mestinya fungsi-fungsi kehidupan berjalan dengan baik. Ya kan? Jadi kalau di neraka ada kehidupan, mestinya fungsi-fungsi kehidupan berjalan dengan baik. Pandangan matanya, telinga, mulut dan sebagainya. Tapi neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum fiha la yasma'un. Mereka dalam neraka itu la yasma'un, tidak mendengar tuli. Enggak bisa melihat. Napasnya sesak. Ya. Menghembuskan napas disertai dengan jeritan yang sangat luar biasa. Itu penusyur, apa namanya neraka. Ya. La yamutu fiha wa la yahya. Itulah penghuni neraka. Ya, tidak mati, tidak hidup. Dibilang mati tidak mati, dibilang hidup tidak hidup. Itulah di neraka. Ya, apa mananya? Mereka ya terus-menerus ya di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih lama ya. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hidup Allah itu abadi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Nah, hidup kita selaku manusia ya,
Karena hidup kita akan berakhir, hidup kita akan kena dengan kematian, maka kita mengalami ngantuk dan tidur. Ya. Setiap yang akan mati pasti akan tidur. Orang yang tidur akan mati. Gitu kan? Iya. Baik, apa perbedaan antara sinat sama naum? Apa perbedaan antara sinatun sama naum? Apa bedanya? Ustadz hari ini, malam ini banyak pertanyaan. Apa bedanya sinatun sama naum? Apa sinatun artinya? Ngantuk. Kalau naum, tidur. Apa bedanya? Apa itu? Sambil istirahat. Bisa menjawab? Pernah kan? Ngantuk pernah. Tidur apalagi doyan. Jawabannya insya Allah pada sholat. Ya, sambil kita berpikir kan sama-sama. Insya Allah kita lanjut pada sholat. Sebentar lagi siap-siap untuk menjalankan sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.